Terima kasih Yesus. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali lagi bersama dengan mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia Semarang. Dan pada pagi hari ini kita akan kembali merenungkan suatu kebenaran firman Tuhan yang tentunya memberkati kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Allah yang bertata dalam kerajaan surga, kami ucap syukur Tuhan buat pada pagi hari ini Tuhan, di mana berkat kasih setiamu selalu melimpah dalam kehidupan kami. Khususnya pada pagi hari ini Tuhan, di mana luar biasa Tuhan, kami dapat mendengarkan firman-Mu. Kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu yang sungguh menguatkan hati kami, sungguh menguatkan iman kami. Sebab itu Tuhan, Engkau memberkati pendengaran kami Tuhan, memberkati waktu ini supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, sekali lagi shalom. Apa kabar semuanya? Saya percaya bahwa kita diberikan keadaan baik oleh Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan pada pagi hari ini, sehingga kita diberikan kesempatan untuk dapat mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan, bahwa kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita sebagai murid-murid Kristus, tidak boleh dikuasai yang namanya kekhawatiran. Kita tidak, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita tidak boleh hidup di dalam kekhawatiran. Sebab itu kita akan belajar bersama-sama dari Matius pasal 6. Matius pasal 6 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-33. Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-33. Saya akan membacakan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan, apa yang hendak kamu minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup lebih penting daripada makanan, dan tubuh lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak memintal dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbungnya, namun diberikan makanan Bapamu yang di surga. Bukankah kamu melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahan pun tidak berpakaian seindah dari salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok akan dibuang ke dalam api, tidakkah terlebih lagi mendandani kamu, hai orang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Luar biasa, ini yang sangat menguatkan saya selama adanya COVID-19, di mana saya juga pernah dikuasai yang namanya kekhawatiran, di mana saya juga pernah mengalami kekhawatiran. Dan kita belajar bersama-sama dari apa yang disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya mengenai hal kekhawatiran. Kalau kita melihat pemanggilan murid-murid yang pertama, yaitu mereka adalah orang-orang yang sudah bekerja, dan mereka dapat menikmati apa yang mereka kerjakan. Dari hasil pekerjaan mereka dapat menikmati apa yang mereka mau. Sebab itu Yesus pertama kali menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa janganlah kamu khawatir terhadap apa yang kamu makan. Sebab kalau kita melihat dari hal yang mereka kerjakan, mereka murid-murid Yesus ini, mereka adalah orang-orang yang sudah secara kebutuhan ekonomi mereka pada waktu mereka bekerja pasti tercukupkan. Tapi ketika mereka bersama-sama dengan Yesus Kristus, mereka sudah bersama-sama melayani, situasi mereka sangat berbeda. Jadi keadaan mereka sangat berbeda, sehingga ada timbul kekhawatiran dalam hati mereka, ada kecemasan yang timbul dalam hati mereka. Sebab itu Tuhan ingin supaya kita sebagai orang-orang yang percaya dalam situasi apapun, kita tetap selalu mengandalkan Tuhan, bahwa selalu ada pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin kita juga mengalami hal yang sama. Kita pernah mengalami kekhawatiran, kecemasan dengan situasi saat ini, di mana waktu kita bekerja segala sesuatu yang kita inginkan, mungkin kita dapat membeli makanan yang enak,
dan segala sesuatu yang kita butuhkan, kita bisa menikmati hasil yang kita kerjakan. Tapi pada situasi pada saat ini yang membuat kita tidak bisa bekerja, kita tidak mendapatkan penghasilan, dan kita tidak bisa, segala sesuatunya mungkin sangat cukup, bahkan mungkin kita seringkali apa yang kita inginkan tidak bisa kita dapatkan karena situasi ini. Dan hal ini yang juga dialami oleh murid-murid Yesus. Sebab itu Tuhan ingin menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa janganlah kamu khawatir terhadap pemeliharaan Tuhan. Ada pertolongan Tuhan yang luar biasa. Mungkin di situasi pada saat ini membuat kita seringkali tidak bisa memandang ke depan. Kita seringkali tidak bisa melihat bahwa ada pertolongan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Sebab itu Yesus menyampaikan berkali-kali kepada muridnya bahwa janganlah kamu khawatir dalam segala kehidupan kita. Mengapa Tuhan mengatakan hal ini kepada murid-muridnya? Sebab di dalam kekhawatiran kita tidak akan mendapatkan sesuatu apapun. Bahkan tidak ada sesuatu yang dapat kita nikmati di dalam kekhawatiran. Sebab itu Tuhan Yesus menyampaikan berkali-kali kepada muridnya, kalau kita beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan ingin supaya murid-muridnya sungguh-sungguh percaya akan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan pasti mencukupkan apa yang mereka butuhkan. Sebab itu Tuhan memberikan penggambaran yang luar biasa bahwa pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, bahkan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung mereka, namun diberikan oleh makanan Bapamu yang di surga. Ini adalah suatu jawaban yang sangat luar biasa. Mungkin kita juga saat ini mengalami kekhawatiran dalam kehidupan kita, namun Tuhan memberikan jawaban bahwa lihatlah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, bahkan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung mereka, namun diberikan oleh makanan Bapamu yang di surga. Itulah Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, bahwa kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita percaya bahwa makanan, minuman, bahkan segala sesuatu kebutuhan jasmani kita, Tuhan tahu bahwa kita memerlukan semua itu. Sebab itu marilah kita menguatkan iman kita, marilah kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Jangan sampai di situasi saat ini iman kita makin digoyahkan, iman kita tidak bisa melihat, bahkan kita tidak percaya terhadap pemeliharaan Tuhan. Sebab itu Tuhan sekali lagi menekankan kepada murid-muridnya bahwa jangan sampai iman kita menjadi lemah oleh karena situasi dan keadaan yang kita alami. Oleh karena situasi dan keadaan kita yang berbeda membuat kita meragukan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Dan ini yang menjadi sangat luar biasa. Dan memang Tuhan memelihara kehidupan murid-muridnya. Selalu ada pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan atas murid-muridnya. Dan saya percaya bahwa dalam kehidupan kita juga pasti dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Sebab itu kita tidak boleh dikuasai oleh kekhawatiran, kita tidak boleh dikuasai oleh kecemasan. Dan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.